Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Rosana, NIM 18010450881 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang administrasi, sarana, prasarana, dan keuangan. Adapun pengertian dari sarana pendidikan yaitu semua perangkat, peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Contohnya yaitu seperti spidol, tinta, dan papan tulis. Sedangkan pengertian dari prasarana pendidikan yaitu semua perangkat, kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Contohnya yaitu gedung. Sarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu habis tidaknya dipakai, yang kedua bergerak tidaknya pada saat digunakan, yang ketiga hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama yaitu secara langsung keberadaannya digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Contohnya yaitu yang pertama ruang kegiatan belajar mengajar, yang kedua perpustakaan, yang ketiga laboratorium. Dan yang kedua yaitu keberadaannya tidak digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Contohnya yaitu ruang guru, ruang kepala sekolah, UKS, dan kantin. Tujuan umum dari sarana dan prasarana pendidikan yaitu memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya pendidikan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan khusus dari administrasi sarana dan prasarana pendidikan yaitu yang pertama untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Lalu yang kedua yaitu untuk mengupayakan pengadaan sarana prasarana sekolah secara tepat dan efisien sehingga keberadaannya selalu siap pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Sila Anugrah akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu fasilitas selalu siap pakai. Nah, administrasi sarana prasarana sekolah dikatakan berhasil apabila fasilitas sekolah selalu siap pakai. Yang kedua yaitu efisiensi. Pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi pemborosan. Nah, untuk itu perlengkapan sekolah hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaannya. Yang ketiga yaitu administratif. Nah, semua pengelolaan perlengkapan pendidikan di sekolah itu hendaknya selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang telah dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu kejelasan tanggung jawab. Nah, tugas dan tanggung jawab semua anggota organisasi terhadap pengelolaan sarana dan prasarana sekolah harus dideskripsikan dengan jelas. Dan yang terakhir yaitu kekohesifan manajemen. Nah, manajemen sarana prasarana sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerja yang sangat kompak. Nah, untuk itu antara satu dengan yang lainnya dalam organisasi harus bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya itu ada siklus sarana dan prasarana. Nah, pengadaan sumber daya sekolah harus tetap dilakukan pengelolaan sebagaimana upaya menjadikan sekolah tetap pada standar sekolah nasional, juga meningkatkan mutu sekolah dan seisinya. Nah, itu ada perencanaan. Nah, perencanaan di sini itu diartikan sebagai proses menetapkan dan memikirkan perkiraan rancangan secara matang. Bagaimana melakukan proses selanjutnya seperti pembelian, pengadaan, distribusi, penataan, dan lain-lain. Nah, hal ini dilakukan agar pengadaan sarana dan prasarana dapat tersusun secara sistematis dan teratur sesuai dengan kebutuhan agar tidak berlebihan. Kedua, yaitu ada pengadaan. Nah, pengadaan yaitu sebuah upaya kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan segala kebutuhan sekolah, khususnya sarana dan prasarana pendidikan, guna menunjang kegiatan pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, proses pengadaan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama pembelian, yang kedua hadiah atau sumbangan, yang ketiga tukar menukar,
Yang keempat, meminjam. Nah, yang ketiga yaitu ada pendistribusian. Nah, pendistribusian di sini itu diartikan sebagai kegiatan pemindahan unit atau barang yang telah disediakan melalui berbagai proses pengadaan dengan tanggung jawab pada lembaga yang telah menerima dan menyediakan serta pengalokasian secara maksimal. Nah, penyusunannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada penerima barang, yang kedua yaitu ada waktu pendistribusian, yang ketiga ada jenis unit atau barang, yang keempat yaitu jumlah barang yang didistribusikan. Nah, yang keempat yaitu ada penggunaan. Nah, penggunaan yaitu kegiatan pemakaian suatu barang khususnya pada bidang sarana dan prasarana pendidikan. Nah, dalam lembaga pendidikan, hal ini merupakan hal utama yang dapat menunjang proses pendidikan. Nah, yang kelima yaitu ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan yaitu kegiatan yang bersifat menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang dimiliki dengan kebijakan yang sudah dibuat oleh pihak sekolah serta kesadaran dari diri sendiri untuk tetap menjaga kondisi sarana dan prasarana yang ada. Nah, yang keenam ada inventarisasi. Nah, inventarisasi ini di sini dimaksudkan yaitu kegiatan pengaturan, penyusunan, penyelenggaraan, pencatatan serta pendaftaran setiap barang yang dimiliki oleh lembaga pendidikan dan dilakukan oleh pihak yang mengelola sarana dan prasarana. Nah, kegiatan inventarisasi ini dilakukan secara rutin dan terus-menerus sesuai dengan siklus kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketujuh yaitu ada penghapusan. Nah, penghapusan yaitu suatu kegiatan peniadaan barang yang dianggap tidak layak dan sudah habis masa pemanfaatannya. Nah, syarat penghapusan sarana dan prasarana yaitu misalnya barang yang sudah tidak bisa dipakai, barang yang sudah rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi dari segi manapun, biaya pemeliharaan yang tidak sesuai dengan kegunaan barang tersebut, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada prosedur pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan implementasinya. Nah, prosedur pengadaan barang dan jasa harus mengacu kepada Kepres nomor 80 tahun 2003 yang telah disempurnakan dengan Permen nomor 24 tahun 2007. Nah, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah umumnya melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. Yang kedua yaitu mengklarifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujukan kepada pemerintah baik bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta. Yang keempat yaitu bila setujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat persetujuan dari pihak yang dituju. Dan yang terakhir yaitu setelah dikunjungi dan disetujui maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut. Dan yang terakhir ada prinsip yang harus diperhatikan dalam pemakaian perlengkapan pendidikan. Ada dua, yaitu prinsip efektivitas. Nah, efektivitas ini yaitu untuk mempelajari tujuan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua yaitu prinsip efisiensi. Nah, pemakaian secara hemat agar tidak mudah habis, rusak, dan hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairunisa. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai administrasi keuangan. Administrasi keuangan kalau dalam arti sempit adalah segala pencatatan masuk dan keluarnya keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja yang berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Jikalau dalam arti luas, administrasi keuangan adalah kebijakan dalam pengelolaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi kerja yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Kalau menurut Depdiknas, administrasi keuangan adalah rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan sekolah adalah suatu proses pencatatan dan pengendalian keuangan milik sekolah yang dilakukan secara bertanggung jawab, jujur, terbuka, tertib, cermat, efektif, efisien sehingga terarah pada pencapaian tujuan sekolah secara optimal. Selanjutnya, perencanaan keuangan sekolah harus memperhatikan yang pertama, perencanaan harus realistis. Perencanaan harus mampu menilai dan memilah bahwa alternatif yang dipilih sesuai dengan kemampuan sarana atau fasilitas, daya atau tenaga, dana maupun waktu. Yang kedua, perlunya koordinasi dalam perencanaan.
Perencanaan juga harus mampu memperhatikan cakupan sarana atau volume kegiatan sekolah yang kompleks. Yang ketiga, perencanaan harus berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Pengalaman, pengetahuan, dan intuisi mampu menganalisa berbagai kemungkinan yang terbaik dalam menyusun perencanaan keuangan. Yang keempat, perencanaan harus fleksibel atau luas. Perencanaan juga mampu menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang tidak diperhatikan sebelumnya tanpa harus membuat revisi. Yang kelima, perencanaan yang didasarkan penelitian. Perencanaan yang berkualitas perlu didukung suatu data yang lengkap dan akurat melalui suatu penelitian. Dan yang terakhir, yang keenam, perencanaan akan menghindari under dan over planning karena perencanaan yang baik akan menentukan mutu kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Nah, yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengelolaan keuangan di sekolah. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan di sekolah ini meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Transparansi ini berarti adanya keterbukaan. Lalu, dalam manajemen keuangan, berarti bidang manajemen keuangan itu harus transparansi, berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya itu harus jelas, sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Di samping itu, transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Selanjutnya, ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada efektivitas. Efektivitas ini seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Garner 2004 mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Nah, dalam keuangan ini, efektivitas itu dapat dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukannya itu dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Efisiensi berarti adalah berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatannya. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan input dan keluaran, yaitu output, atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Yang selanjutnya adalah urutan dari penyusunan RKAS yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ada membentuk tim penyusun dari RKAS itu sendiri. Yang kedua, ada analisis lingkungan strategis. Yang ketiga, menetapkan visi, misi, dan tujuan. Yang keempat, identifikasi tantangan nyata membandingkan antara kondisi ideal SNP dengan kondisi nyata saat ini, antara lain melalui EDS. Selanjutnya ada perumusan program strategis untuk pemenuhan SNP 4 tahunan. Lalu ada perumusan strategi pencapaian pemenuhan SNP 4 tahunan. Selanjutnya ada perumusan hasil yang diharapkan selama 4 tahunan. Yang terakhir ada penyusunan RKAS kegiatan pemenuhan SNP 1 tahunan. Selanjutnya ada pertanggungjawaban keuangan sekolah. Nah, pertanggungjawaban keuangan sekolah ini meliputi 1. Kekuasaan keuangan, yang itu diantaranya ada penguasaan umum atau otorisator rektor dan ordonator WD2. Yang kedua ada penguasaan khusus yang diampu oleh bendahara. Lalu yang kedua ada pengurusan keuangan yang meliputi pertama, pengajuan anggaran atau DUK daftar usulan keuangan dipakai sebagai dasar penentu besar kecilnya anggaran. Yang kedua ada pengambilan atau perelaan anggaran atau dropping SPU. Surat pernyataan ulang berlaku untuk tiap triwulan.